Sebelum saya memulai sambutan ini, izinkan saya minta supaya peserta Zoom-nya ditampilkan dulu di depan. Kita akan mengabsen siapa-siapa mereka yang hadir dan tidak hadir. Tolong ditampilkan di Zoom-nya. Kita lihat siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Ya, kameranya di-on kan. Siapa tahu di situ ada namanya, tapi orangnya ke luar negeri. Ini lagi tugas nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Habibina Muhammad, Allahumma salli sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati pimpinan KPK Republik Indonesia yang hadir bersama kita, Dr. Nurul Gufran SH. Terima kasih atas kerohannya di sini, Pak Gufran. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, ya, kebanggaan kita, Dr. Romo Muhammad Syafi'i. Para pejabat eselon 1, ya, dan para staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli menteri yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi negeri, yang tadi kita lihat beberapa perguruan tinggi tampil, ada yang belum tampil tadi. Para pejabat eselon 2 Kementerian Agama, para pejabat eselon 3 dan 4 yang hadir di ruangan ini maupun tadi yang kita saksikan melalui Zooming. Kita sangat bersyukur karena Pak Gufron tadi telah memberikan atau mencermai kita dengan bahasa yang sangat enak difahami, walaupun nanti susah untuk diamalkan. Tapi di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Di mana ada niat, maka di situ pasti akan ada jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya juga menyampaikan kepada kita semua, saya selaku pribadi Menteri Agama Republik Indonesia adalah manusia biasa. Saya bukan malaikat. Dan kita semuanya sama di sini, Bapak Ibu. Tentu kita tidak akan berusaha juga untuk menjadi iblis. Ya, kita bukan malaikat tapi tidak boleh menjadi iblis. Dan kita berusaha untuk tidak menjadi iblis. Hari yang sangat penting ini yang kita peringati ini
Saya hanya ingin mengingatkan, menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi oleh pimpinan KPK, betapa besar peranan Kementerian Agama ini. Tapi kalau Kementerian Agama berhasil, maka pasti yang menikmati adalah Indonesia. Berdasarkan perencanaan, jembatan itu mestinya berumur 50 tahun. Tetapi baru 5 tahun ambruk. Kenapa? Campuran semennya tidak sesuai dengan perencanaan. Mestinya ya 3:2, tapi dibalik 1:4. Satu sak semen, kemudian pasirnya yang banyak. Itu kan korupsi. Akibatnya apa? Jembatan itu tidak sampai 50 tahun, baru 1 tahun ambruk. Bahkan belum diresmikan sudah roboh. Nah, kalau Kementerian Agama berfungsi, mestinya 50 tahun jembatan itu berfungsi, betul-betul 50 tahun berfungsi, bahkan mungkin bisa mencapai 60 tahun usia jembatan itu. Jadi kalau Kementerian Agama berfungsi, akan mengawetkan bangunan-bangunan itu ya sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi kalau ada jembatan roboh sebelum waktunya, ada bangunan ambruk sebelum waktunya, itu ada kansnya Kementerian Agama ikut gagal di tempat itu. Kenapa? Karena kita gagal memberikan pencerahan terhadap warga bangsa Indonesia. Qulil haqq walau kana murran, kita harus mengatakan kebenaran itu walaupun pahit. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun juga berada, pertama saya ingin menggarisbawahi betapa pentingnya kita menghilangkan tradisi gratifikasi di Kementerian Agama. Pertama, kita tahu gratifikasi itu adalah uang, termasuk dalamnya amplop. Ini yang umum dilakukan. Tapi insya Allah Kementerian Agama kita akan ubah, mencegah gratifikasi uang ini, amplop ini, dengan cara melaksanakan digitalisasi sistem. Jadi cashless. Tidak ada lagi uang beredar, uang cash beredar di Kementerian Agama. Even itu pembayaran SPP, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, atau sekolah-sekolah agama. Karena disitulah sumbernya. Nggak ada uang kecil atau mungkin dilebih-lebihkan. Tapi kalau eksakta kita baca, kita lihat di melalui sistem digital itu, ya 0, sekiannya pun juga dibayar oleh bank. Nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan. Yang kedua adalah gratifikasi barang. Ya, barang ini banyak modelnya. Mungkin itu adalah hadiah ulang tahun, hadiah lebaran, tapi melampaui batas yang wajar. Kemudian ada janji promosi jabatan. Ya, siapa yang berani bayar sekian, pasti jabatannya akan diusahakan dipromosi. Kemudian termasuk gratifikasi, saya nggak tahu Pak Furkan ini, memaafkan dosa. Sudah jelas-jelas pernah melanggar tahun lalu, tapi kok bisa dipromosi? Karena di situ ada mungkin bayar atau apa. Kemudian juga termasuk gratifikasi adalah anak bosnya itu diberikan beasiswa atau pimpinan itu diberikan beasiswa, ya. Termasuk juga dibelikan tiket keluarganya pergi ke tempat-tempat pusat-pusat rekreasi, ya. Kemudian juga ya
gratifikasi seksual. Ini saya sedikit cerita. Kalau teman-teman pernah melihat film Disclosure yang dibintangi oleh Demi Moore, ya, pemeran laki-lakinya siapa itu? Michael Douglas, yang artis terkenal ini. Saya lihat film ini di Belanda dulu. Di film Disclosure ini menceritakan gratifikasi seksual. Jadi ada perusahaan komputer pada waktu itu, bagaimana supaya dia memenangkan tender, ya, dia melibatkan seorang gadis yang sangat cantik, itulah yang diperankan oleh Demi Moore, sehingga para pesaing yang lain itu kalah. Kenapa? Karena ada suguhan perempuan. Ini adalah contoh yang paling bagus gratifikasi seksual. Jangan-jangan di negeri kita juga ada, bukan hanya di film itu. Dan juga banyak jenis gratifikasi yang lain, pencitraan, ya, memaksakan kehendak untuk melakukan pencitraan segala macam. Akhirnya sebetulnya belum waktunya untuk tercitrakan seperti itu, tapi dipaksakan dengan cara apapun. Nah, itu juga memicu terjadinya penyimpangan. Membuat peraturan untuk melegitimasi sesuatu yang syubhat, apalagi kalau yang haram. Jadi atas dasar itu sehingga mereka bisa melakukan kemudahan. Kemudian juga banyak saya kira contoh yang bisa kita lihat dalam bukunya Pak Gufran itu, di buku-buku petunjuk KPK. Banyak sekali. Bahkan sebetulnya teman-teman banyak jenis gratifikasi lain yang tidak ada dalam buku KPK. Misalnya gratifikasi spiritual. Apa itu? Jadi pokoknya kalau saya doakan Pak, nanti akan berhasil, bayar sekian. Ada gratifikasi mistik, dukun ini. Ya, saya mau kerjain itu, tapi bayar sekian. Jadi gratifikasi itu banyak wujudnya sekarang ini. Ya. Termasuk korupsi waktu kan juga. Jam kerja kita kapan, dan seterusnya. Karena itu saya minta pada semua kawan-kawan di Kementerian Agama, mari kita mematuhi dan mengindahkan apa yang tadi diminta oleh pimpinan KPK untuk kita semuanya. Saya kira tanpa diminta pun juga memang kita wajib untuk melakukan hal itu. Langkah berikutnya yang kita akan lakukan di Kementerian Agama ini adalah melaksanakan perintah Presiden Republik Indonesia dan juga presentase dari Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang penghematan dari segi perjalanan dinas. Kami membaca data, Bapak Ibu sekalian. Efek positif perjalanan dinas itu, ya, di luar negeri itu ada sebuah penelitian. Kemanfaatannya sesuai dengan apa yang ditargetkan dengan apa yang dijalankan, itu hasilnya hanya 0,5%. Jadi perjalanan dinas itu hasilnya 0,5%. Uangnya sedemikian banyak apalagi ke luar negeri, tapi hasilnya apa kesimpulannya? Dan sama sekali tidak mencerminkan ada sesuatu yang sangat positif. Bahkan lebih efisien kalau kita lakukan dengan cara zooming, karena bisa kita copy kan itu ya. Tampilan-tampilan di laptop kita itu kita bisa langsung save. Daripada mendengarkan ceramah, kita nggak bisa rekam di situ itu, atau mungkin perlu alat. Jadi untuk ke depan Kementerian Agama kita akan membatasi perjalanan dinas. Ya. Jadi Ibu Menteri Keuangan, kita akan potong perjalanan dinas ini 50%. Dulu Menteri Agama
atau menteri kementerian yang lain juga. Setiap kali melakukan perjalanan dinas rombongan. Sekarang kami beradaptasi beransur-ansur. Nanti perjalanan dinas itu tidak perlu pakai rombongan. Karena itu kali berapa, kamar hotel berapa, merepotkan orang berapa, kemudian juga transport lokalnya berapa, dan risikonya pun juga berapa. Kenapa harus melibatkan banyak? Kalau itu bisa diselesaikan hanya 2 atau 3 orang. Ya. Mohon maaf para rektor yang hadir di sini. Ya, saya hanya menjalankan perintah Presiden. Ini bukan inisiatif saya, tapi saya mendandani memang. Bayangkan di UIN, IAIN, STAIN, PTKIN ini itu berjumlah 58. Kalau kita tambahkan dengan misalnya STAKN, IAKN, STKN, UHN, ya, IAHN, STAHN, itu bisa sampai lebih dari 70 perguruan tinggi negeri di Kementerian Agama. Kalau setiap universitasnya ini melakukan seminar nasional, apalagi fakultasnya pun juga melakukan konferensi internasional, seminar internasional, dan mengundang para rektor. Boleh jadi ada rektor tidak pernah tinggal di tempatnya, sibuk memenuhi undangan-undangan seminar internasional di berbagai IAIN, UIN, STAIN, dan perguruan tinggi yang lain. Ya, maka itu nanti Pak Sekjen kita atur seminar internasional yang mengundang rektor, boleh silakan datang, tapi jangan menggunakan uang negara. APBN tidak akan cukup untuk membiayai perjalanan dinas kalau 30 seminar internasional dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi, baik dilakukan oleh universitas maupun juga sampai fakultas, bahkan senat mahasiswa pun juga melakukan seminar internasional. Dan kalau itu semuanya mengundang para rektor dan itu harus menggunakan APBN, maka habis uang itu, biaya pesawat, hotel dan sebagainya. Padahal apa yang dihasilkan dari situ belum tentu bisa bermanfaat untuk institusinya. Mungkin orang lain dapat, mungkin diri yang bersangkutan itu dapat sertifikat, bisa cepat profesor bagi yang belum profesor kan. Tapi untuk ke depan saya mohon betul, mari kita berpikir rasional, jernih. Ya. Setiap sen yang dikeluarkan dari uang negara itu harus ada efeknya terhadap negara itu sendiri. Mohon maaf. Ya. Kemudian para kanwil. Ya. Banyak tuh undangan. Juga hadir. Semua yang bisa kita selesaikan dengan Zooming, maka sekarang ini kita akan lakukan dengan Zoom. Rapat kerja pun juga maksimum 1 kali 1 tahun. Karena semua bisa kita lakukan seperti ini tadi. Ini kan datang tuh. Teman-teman itu mungkin jangan-jangan lebih berkah, lebih efisien melalui Zooming daripada nanti kemana-mana. Dilakukan di Jakarta 3 hari. 1 harinya nongol, tetapi 2 harinya ke Tanah Abang, kemana-mana ya. Apa yang dibawa pulang ke daerahnya? Ya, koper oleh-oleh, baju kaos dan sebagainya. Tapi materi yang untuk bermanfaat ke umat, kepada bangsa, gak kelihatan. Nah, saya minta supaya kita, Kementerian Agama, berpikir jujur, berpikir objektif dan berpikir rasional. Apalagi teman-teman dari perguruan tinggi. Kita yang harus ikut mengemban tanggung jawab bagaimana merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kementerian Agama ini. Ya. Maka itu mohon maaf ya, acara di Palembang mengundang PR1 dan rektor. Jadi 2 kali 78 dari Indonesia Timur, di situ 2 hari. Apa yang dikerjakan di situ, padahal itu bisa kita lakukan melalui Zooming juga.
Jadi kita akan menjadi melakukan penghematan yang luar biasa kalau kita mampu mengeliminir perjalanan dinas yang tidak efisien efektif ini. Silahkan kita saving, ya. Kita save, saya nggak tahu legal atau enggak. Kita nanti ada biaya penghematan, biaya efisiensi dan seterusnya. Kumpulkan untuk kesejahteraan karyawan kecil kita, ya untuk juga masyarakat yang membutuhkan dan seterusnya. Tapi kita lakukan secara proporsional dan legal, jangan sampai kita juga jadi temuan gitu kan. Jadi Pak Irjen, Pak, saya mohon betul Pak Irjen, seperti yang saya sering sampaikan kepada Bapak, saya tidak bangga pada saat mendapatkan award, penghargaan, ranking berapa terbaik dan sebagainya. Yang harusnya kita jadikan ukuran apa potret masyarakat kita terhadap Kementerian Agama. Kita menilai diri kita kan pasti bagus kan. Tapi ada masyarakat yang menilai kita, apalagi dalam era sekarang ini, era transparansi sekarang ini nggak bisa disembunyikan Bapak Ibu. Bantuan ke madrasah sekian, di atas kertasnya memang sekian, tapi yang sampai ke madrasah hanya seberapa. Ya. Dan ada yang nakal memang. Oleh karena itu saya minta Pak Irjen, saya akan bangga pada saat menghukum sekian orang di Kementerian Agama daripada menyuguhkan penghargaan-penghargaan seperti itu. Bagi saya pribadi tidak perlu kita mendapatkan penghargaan wah wajar tanpa apa gitu macam-macam itu. Ya. Apa artinya piagam itu kalau harus dibayar? Ya, udahlah, memang katakan apa adanya. Jangan menyampaikan bagaimana seharusnya. Ya. Jadi saya tidak ada beban. Sekali lagi saya tidak ada beban untuk melakukan apapun untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Ya. Saya tidak pernah bermanuver untuk menjadi menteri atau Pak Presiden memilih saya. Bahkan saya katakan kepada beliau, Pak, mohon maaf, saya kok merasa bukan saya yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. Banyak orang yang lebih hebat. Ya, saya tidak ada beban, Pak. Bagaimanapun juga saya pasti membantu Bapak. Apakah dalam struktur atau di luar struktur. Bapak sekian lama membesarkan saya, memang saya tinggal sekian lama di rumahnya ya, beliau. Yang memberi beasiswa saya ke Kanada dan ke Amerika Pak Prabowo memang. Maka itu saya bilang, Pak, di luar struktur pun juga kami mengabdi kepada Bapak. Kalau Bapak melihat ada orang yang lebih kompeten daripada saya, monggo silahkan. Saya, I have nothing. Sudah cukup sebagai imam besar. Diam sejenak beliau. Justru saya minta Anda akan membantu saya. Saya tanya, Pak, bagaimana dengan Istiqlal, Pak? Enggak apa-apa, pokoknya tetap dirangkap. Pak Dasko sini. Jadi nanti kita atur Pak Nasar bagaimana caranya supaya dia tetap juga Menteri Agama juga sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Itu faktanya seperti itu, boleh tanya Pak Dasko pada malam itu. Ya. Jadi insya Allah pesan beliau saya akan jalan lurus. Ya. Pertama adalah bersihkan Kementerian Agama. Ya. Kalau ada risikonya, itu pun juga apapun saya akan tanggung. Kalau memang harus tidak sampai lama menjadi Kementerian Agama, Menteri Agama, itu pun juga bagian daripada risiko yang kami akan lakukan. Tapi sekali lagi, saya hanya manusia biasa, punya banyak kelemahan. Tapi paling tidak seluruh keluarga saya pun juga saya sudah ikrarkan. Saya berterima kasih kepada istri saya, juga menolak sesuatu dari Kementerian Agama. Aku bisa juga membangun seperti itu tanpa dari Kementerian Agama. Nah, saya juga mohon kepada semua, jangan sampai menjadikan istri kita sebagai pintu masuk untuk iblis, ya, atau sebaliknya.
istrinya pejabat, tapi suaminya bisa menjadi pintu masuk. Sekali lagi saya ingatkan bahwa falsafah Kementerian Agama menurut pemahaman saya, sebagai orang beragama, apapun agama kita, agama menganjurkan kita bukan mencari yang besar, bukan mencari yang tinggi, bukan mencari yang banyak, tapi kita diminta untuk mencari yang berkah. Apa artinya banyak, besar, tinggi, tapi enggak berkah? Dikejar-kejar, enggak ada berkahnya. Masih muda tapi hidup di atas kursi roda, stroke. Kenapa? Stres. Kenapa stres? Tidak amanah. Penyebab stres itu karena enggak ada amanah. Di atas meja makan banyak, dokter pribadinya, Pak jangan makan nasi itu kan, ya diabetes. Udah mau makan daging, Pak jangan makan, ini over kolesterol nih. Makan sayuran, Pak jangan makan itu, Pak. Ya itu asam uratnya tuh bengkak tuh kakinya tuh. Ya udah minum kopi, Pak jangan pakai gula. Ya diabetes. Apa ada artinya uang banyak? Apa ada artinya istana? Apa ada artinya deposito yang begitu banyak kalau hidup kita harus tanggung seperti itu? Ya. Itu baru dunia loh, belum di akhirat ya. Jadi saya mohon betul, mari kita Kementerian Agama ini mencari yang berkah dan untuk memberikan pemberkahan kepada orang lain. Tapi juga saya minta kita juga kalau sudah berniat luhur seperti ini, jangan lagi ada kekuatan yang akan menembak orang jujur. Ya, banyak tuh. Wah ini bahaya ini. Makanya dicarikan lubang. Saya ingatkan pepatah, siapa yang menggali lubang akan masuk lubang. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tidak akan pernah mungkin Tuhan menzalimi hambanya. Ya. Jadi teman-teman, kalau memang kita difitnah, tidak melakukan apapun, hanya itu sebagai cara untuk membunuh karakter karena kita memperjuangkan keadilan. Ingat pesan Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbis sijnu ahabbu ilayya, ya, mimma yad'uni ilaihi. Penjara lebih aku sukai, ya, daripada hidup bergeliman di dalam istana kan. Nabi Yusuf itu kan dipaksa menjadi pejabat oleh rezim yang kotor. Dia enggak mau. Aku lebih memilih hidup di penjara ini. Rabbi ahabbu sijna hal ilai. Aku lebih suka hidup di penjara ini daripada hidup di gemerlapan istana yang batil. Nah, jadi kalau orang ikhlas tidak perlu takut siapapun. Kalau orang ikhlas jangan takut kepada siapapun. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita Bapak Ibu sekalian. Iya. Memfitnah orang. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Ya. Jadi saya mohon betul Kementerian Agama bukan hanya mampu membersihkan dirinya sendiri, tetapi juga harus mampu mencerahkan kepada orang lain seperti yang diamanahkan tadi oleh kebenaran hati nurani kita ya sebetulnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Nurul Gufran tadi itu sebetulnya adalah mengungkapkan kembali suara-suara hati nurani kita sendiri. Yang terakhir bagi saya Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya tidak ingin banyak bicara ya. Saya ingin banyak berbuat. Ya. Mari teman-teman dari Kanwil, mulai dari KUA sampai ke atas. Saya yakin kalian semuanya adalah orang yang punya prinsip, punya idealisme. Cukuplah Bapak Ibu kalau mau menengok ke bawah. Masih banyak orang di bawah kita kok. Cuma kalau kerjaannya mendongak ke atas, samudra diminum tidak akan pernah puas. Ya.
berapa lama kita akan hidup. Ya, 70 tahun usia kita, kalkulasikan usia di akhirat itu kan. Satu harinya akhirat itu 1000 tahunnya dunia. Jadi kalau 70 tahun usia kita dipotong anak-anak kecil dan usia uzur itu, kita hanya hidup satu setengah jam. Mau nggak kita mempertaruhkan usia 1,5 jam dengan keabadian di neraka? Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi mohon Pak, kita semuanya ya, semua yang hadir di sini adalah pejabat, punya anak buah. Mari kita menjadi teladan terhadap anak-anak kita sendiri, terhadap keluarga kita, dan juga terhadap staf kita semuanya. Saya kok sangat yakin ya, wajah-wajah yang tampil di hadapan kita di Zoom dan di sini itu betul-betul adalah sesungguhnya basicnya adalah orang baik. Bapak Ibu sekalian di sini. Ya. Tetapi mari kita melakukan pemutihan masa lampau. Lupakanlah yang masa lampau, kita serahkan kepada Tuhan. Taubatan nasuha. Mari mulai hari ini sebagai hari suci bagi kita, hari luhur bagi kita. Ya. Jangan mengulangi perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Hal itu kita yakin itu adalah suatu kekeliruan. Nikmat kok Bapak Ibu, tenang. Salatnya pun juga nikmat. Ya, kalau kita nggak pernah melakukan pelanggaran, pasti kita tenang. Tapi sebaliknya, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi barang haram, tidak akan pernah ada ketenangan. Nggak ada. Saya yakin Bapak Ibu, makin banyak dosa yang kita lakukan, semakin tidak bisa tenang hati ini. Tapi makin kita banyak beribadah, menghindari yang haram, yang syubhat, go ahead, jalan terus. Ya. Jadi kalau ingin hidup nikmat, hiduplah di atas jalan yang benar, pasti akan tenang. Ya. Jangan tergoda oleh siapapun. Jadi hari anti korupsi internasional ini, ya saya mohon betul segala bentuk gratifikasi itu kita hindari. Kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bekerja dengan baik, dan insya Allah Kementerian Agama akan kinclong mampu mencerahkan orang. Ya. Terima kasih Pak Kepran. Saya juga mohon kepada teman-teman semua, sesama pejabat di lingkungan agama dari pusat sampai daerah, mari kita membuka lembaran baru bahwa Kementerian Agama bisa menjadi imam terhadap berbagai macam institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta dan lain-lain sebagainya. Ya, bagaimana kita bisa membersihkan kalau sapunya itu sendiri tidak bersih? Maka itu kita serahkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita berupaya, berikhtiar sedemikian rupa, kemampuan kita hanya terbatas, serahkan kepada Tuhan. Ya Allah, kemampuan kami hanya seperti ini. Jangan takut. Allah menghargai upaya kita sekecil apapun juga. Dan sekali lagi, jangan takut kepada siapapun kalau mempertahankan peraturan perundang-undangan, ya. Dan mohon maaf kepada rekan-rekan para rektor, banyak sekali yang kami tolak permohonan izinannya ke luar negeri. Saya tahu bahwa itu urgensinya ada, tetapi ternyata itu semua bisa dilakukan melalui zooming. Ya, kecuali, nah ini ada pengecualian. Saya juga tidak kaku loh Bapak Ibu. Bisa kita pertimbangkan kalau ada misalnya joint research. Partner kita di sana sudah mengeluarkan dana. Ya. Kita pun juga harus mengeluarkan dana. Dan ketika mempertemukan hasil riset bersama itu, ya tentu kita harus ikut. Jadi jangan sampai nanti melanggar perjanjian hanya karena penghematan. Ada uang kok. Ya. Tetapi sekali lagi, acuannya harus azas manfaat, azas efisiensi,
dan azas kejujuran. Ya. Mohon maaf kalau saya melakukan hal ini, sebab ini komitmen yang harus saya jalankan, perintah Presiden Republik Indonesia yang mempercayakan kepada saya selaku Menteri Agama. Siapapun Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama. Kalau tidak ada yang bisa ikut bersama dengan kereta yang kita naiki bersama untuk mempertahankan menegakkan kejujuran, berarti salah sendiri kalau dikenakan hukuman. Dan saya sudah menandatangani sekitar 10 orang ya Pak Irjen ya, untuk dikenakan sanksi. Padahal saya umurnya belum cukup 1 bulan. Ya, saya mohon betul-betul Bapak Ibu sekalian, ya, sampaikan aparat kita yang kecil yang tidak ikut rapat pada kesempatan ini, sebab mereka-mereka itu juga adalah sumber masalah. Saya yakin Bapak Ibu mungkin bisa, tetapi dikerjain oleh bawahan. Bukanlah pimpinan yang baik kalau dikerjain oleh bawahannya. Maka itu saya mohon betul, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita detail memeriksa. Banyak dulu di tempat, ya, jalan, saya di rumah, tidak ada surat yang bermalam di meja saya. Kadang-kadang sampai menjelang pagi mendisposisi surat-surat. Ya, bersih meja saya. Tidak ada berkas yang bermalam di meja saya. Semuanya saya langsung kerjakan. Tidak tidur mata ini sebelum didisposisikan semua. Dan itu saya baca betul surat-surat itu. Termasuk surat kaleng yang masuk, kami juga baca semua. Bapak Ibu sekalian, jangan takut memasukkan surat kaleng. Surat kaleng itu banyak manfaatnya buat saya, karena banyak benarnya. Ya, demikian, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, niat saya baik dan insya Allah bersama-sama dengan kita semuanya, mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.